Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, ketemu lagi bersama aku, Aldi Diesel. Oke Sob, di segmen kali ini gue akan bercerita lagi. Dan selamat datang di Cerita Bernarasi. Oke, cerita kali ini datang dari Amerika Serikat. Datang dari seorang anak muda yang bernama Mike Markham. Siapakah dia? Mike Markham adalah seorang anak muda yang ingin menjelajahi waktu. Awal kisah berawal dari tahun 1995, di mana Mike Markham muncul di acara radio Coast to Coast dan mengatakan bahwa ia memiliki konsep mesin waktu yang dapat direalisasikan. Entahkan mesin waktu itu bekerja atau tidak, tapi konon kabar ya, sejak tahun 1997, Mike Markham menghilang tanpa jejak. Apakah ia berhasil melintasi waktu? Orang-orang menyebut dia dengan sebutan Mike Matt Markham. Pada tahun 1995, ia mencoba untuk membuat sebuah mesin waktu dari serambi rumahnya di Missouri, Amerika Serikat. Ia memberikan alasan membuat mesin waktu hanya untuk melihat nomor lotre yang akan keluar di masa depan nanti. Jadi pemikirannya sederhana sob. Dia ingin lihat cuman buat lotre. Nah jadi buat lu nih yang mau menang togel, oke, langsung buat aja mesin waktu seperti Mike Markham. Pada tahun 1995, Markham baru berusia 21 tahun dan kuliah di bidang kelistrikan. Menurut orang-orang yang mengenal beliau, Markham ini memang dikenal sebagai seorang yang cerdas. Dalam wawancaranya dengan Art Bell, host dari acara radio Coast to Coast, Markham mengatakan bahwa ia menciptakan mesin waktu dengan tangga Yakub. Tangga Yakub adalah sebuah peralatan yang memiliki dua batang logam dengan percikan-percikan listrik di antaranya. Dalam film-film kuno, konsep tangga Yakub dapat kita lihat sebagai alat menciptakan kehidupan bagi Frankenstein. Jadi buat lo yang pernah nonton film Frankenstein nih, nah dia itu dihidupin pakai tangga Yakub tersebut, Cok. Ini dia gambarnya. Dan seperti Frankenstein, menurut Markham, sesuatu yang besar terjadi ketika tangga Yakubnya dijalankan. Tepat di atas tangga Yakub tersebut, tercipta sebuah kondisi panas dengan listrik di tengahnya. Kata Markham pada saat wawancara dengan Art Bell, pada mulanya aku tidak mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi. Bahkan sampai saat ini, aku masih belum yakin. Menurut Markham, ia kemudian melemparkan sebuah skrup ke dalam lingkaran tersebut. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi aku mencoba melemparkan skrup ke dalamnya dan melihat apa yang terjadi, katanya kepada Bell. Setelah aku melemparnya, aku tidak melihat skrup itu lagi. Skrup itu hilang, kata Markham. Lalu, beberapa detik kemudian, muncul kembali secara tiba-tiba beberapa kaki dari tempat dia berdiri. Dari kejadian itu, akhirnya Markham penasaran. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Markham lalu memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia membuat tangga Yakub yang lebih besar, yang seukuran manusia dengan 168 elektromagnetik di serambi rumahnya atau di halaman rumahnya. Setelah tangga Yakub itu selesai, Markham masih memiliki satu masalah. Jadi masalahnya itu adalah sumber listrik yang memang cukup besar. Jadi, dengan obsesinya yang menggebu-gebu, ia pergi ke sebuah gardu listrik di Saint Joseph dan mencuri 6 buah transformer dari gardu tersebut. Di saat Markham mencuri transformer tersebut, seorang sheriff yang bernama Eugene Luffer yang mengetahui hal itu segera menuju rumah Markham dan menemukan 6 transformer tersebut telah terinstal ke tangga Yakubnya. Sebelum Markham menyalakan peralatannya, sheriff telah memborgol tangannya dan menggiringnya ke penjara. Oke, jadi Markham di penjara, sob. Setelah menjalani hukuman penjara selama beberapa lama, Markham dibebaskan. Ia kemudian pindah ke sebuah apartemen di Saint Joseph dan mulai mengerjakan mesin waktunya kembali. Namun, kemudian pemilik apartemen mengusirnya. Menurut The New York Times, ia diusir karena memindahkan seekor kucing sejauh 1 blok. Entah apa maksudnya. Ini memindahkannya mungkin nggak pakai mesin waktu ya.
Jadi gara-gara kucing, dia diusir dari apartemen tersebut. Pada tahun 1996, Markum kembali muncul di acara radio Coast to Coast. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa 30 hari lagi ia dapat menyelesaikan mesin waktunya. Jadi dia udah yakin nih. Itu adalah kemunculannya yang terakhir. Pada Januari 1997, Markum menghilang. Setelah hilangnya Markum, seorang pria dari Orange County menelpon Art Bell. Ia mengatakan bahwa ia ingat dengan sebuah foto dari surat kabar edisi beberapa tahun lalu yang menceritakan sebuah peristiwa misterius yang terjadi pada tahun 1920. Menurut surat kabar tersebut, pada tahun 1920, polisi menemukan mayat seorang pria di sebuah tabung besar yang aneh. Tubuh pria tersebut hancur berantakan. Di sebelah tubuh tersebut ditemukan sebuah peralatan aneh. Para polisi saat itu tidak bisa mengidentifikasikan peralatan itu. Para polisi saat itu tidak bisa mengidentifikasikan peralatan itu atau identitas mayat tersebut. Penyebab kematiannya juga tidak dapat dipecahkan. Karena hancur, men. Pria dari Orange County itu kemudian ingat kepada foto Pria dari Orange County itu kemudian ingat kepada foto tersebut dan ia mengatakan bahwa peralatan di samping mayat tersebut mirip dengan sebuah ponsel. Apakah Markum berhasil melakukan perjalanan lintas waktu ke masa lalu? Apakah mayat tersebut adalah Markum? Itu masih jadi sebuah misteri. Berbeda dengan Andrew Carlson yang memang cenderung fiktif. Kisah Mike Markum adalah sebuah kisah nyata. Ia bukan tokoh fantasi. Kemunculannya di Coast to Coast juga nyata. Mesin waktu yang dibangunnya juga nyata. Pencurian 6 Transformer juga nyata. Satu-satunya yang meragukan adalah keberhasilan membuat mesin waktu tersebut. Dan mungkin juga Markum tidak menghilang. Mungkin ia memutuskan untuk menyerah dan bekerja sebagai tukang listrik di Missouri. Atau mungkin ia sedang mencoba mengerjakan mesin waktu lainnya. Kita tidak tahu pasti. Oke, jadi itulah kisah Mike Markum. Kita nggak tahu apakah mesin waktunya benar-benar bekerja atau kita nggak tahu apakah kejadian terjadi. Kita tidak tahu apakah kejadian tadi itu adalah Mike Markum. Tapi yang jelas dia sudah mencoba dan mudah-mudahan kisah Mike Markum ini bisa sedikit memuaskan fantasi kita tentang time travel. Oke sob, segitu aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, bisa komen di bawah, kasih tahu kisah apa yang mau saya ceritakan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.